sekali kita bisa bertemu kembali di sekolah minggu online hari ini. Kali ini kalian akan ditemani oleh Lausa Mechen dan Lausa Esau. Halo anak-anak semua. Ngomong-ngomong, apakah Lausa Esau itu adalah saudaranya Yakub ya Lausa? Yang kemarin cerita sekolah minggu kemarin itu. Oh, bukan. Nama saya memang Esau ya. Sama kayak yang dicerita. Tapi saya bukan Esau yang saudara Yakub itu. Tapi kami sama-sama ganteng ya. Sama-sama ganteng? Iya dong. Ternyata anak-anak cuman kembar namanya aja. Ya udah, baiklah yuk. Kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita akan siapkan hati kita. Anak-anak duduk manis, tangannya dilipat, matanya ditutup, mulutnya tidak boleh ngomong sendiri karena kita mau berbicara dengan Tuhan. Silahkan Lausa Esau. Oke, anak-anak kita akan berdoa ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami. Sekarang kami mau sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, amin ya. Ya, anak-anak, sekarang kalian di rumah kan duduk nih. Sekarang bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh semangat. Oke, yuk kita nyanyi bersama. Praise the Lord, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Everybody sing. Praise the Lord, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Praise the Lord, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be Ayo Dede. Kamu kenapa tak lihat-lihat dari tadi kok?
Kenapa? Ya, aku tuh lagi sedih. Kamu sedih kenapa? Kok sedih sih? Soalnya aku tadi nggak sengaja aku merusakkan mainannya kakakku. Oh gitu. Lah kamu udah minta maaf belum tadi sama kakakmu? Belum, aku nggak berani minta maaf. Nanti kakakku marah. Kalau marah, aku bisa ditinju. Oh gitu. Makanya kamu terus keluar rumah kayak gini. Iya, Kamu aku nggak berani pulang ini. Kamu kok kayak cerita minggu yang lalu toh? Kita apa? Itu si Yakub sama si Esau. Loh, Esau? Pak Esau? Bukan, Esau yang di Alkitab. Oh ya, yang minggu lalu ya. Nah, itu ceritanya juga gitu. Si Yakub berbuat kesalahan, ya kan? Kemudian dia pergi, dia tinggalkan rumahnya, dan waktu dia mau pulang dia ketakutan. Kayak gitu. Kok sama? Mau dengar nggak ceritanya? Mau. Kita dengar ceritanya ya. Oke. Oke, kita mau dengar ceritanya. Yakub mau pulang ketemu sama Esau. Ceritanya begini. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Sama. Aku juga takut sama kayak Yakub. Sama. Karena banyak pasukannya Esau ya? Iya, sama. Aku juga takut. Belum, kamu kan nggak tahu Esau bawa pasukan itu untuk apa. Iya toh? Ayo kita lihat dulu lanjutannya. Oke. Lihat cerita itu harus utuh ya, biar lebih jelas. Oke, ya kita lanjutin lagi ya. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu? jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? jawabnya, Untuk mendapat kasih tuanku. Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu.
Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Ya kan, sudah kita lihat bersama kan, Didi? Iya. Ternyata kakaknya marah ndak? Ternyata nggak marah ya. Iya, nah ternyata adik-adik ya, setelah tadi Yakub pulang menjumpai Esau, di luar apa yang dia bayangkan ya, di luar apa yang dia pikirkan selama ini. Ternyata kakaknya Esau, Tuhan juga udah persiapkan untuk menerima Yakub kembali. Yakub juga udah diubahkan Tuhan. Kok bisa ya Pak Esau? Ya, karena Tuhan menyertai memberkati hidupnya, dan itu membuat Yakub mengalami perubahan dalam hidupnya. Nah, dan dia berani mengakui kesalahannya, dan dia juga berani menanggung segala resikonya. Begitu juga dengan setiap kita anak-anak. Kalau kita berbuat salah, ya, jangan takut untuk mengakuinya. Jangan kabur dari apa yang sudah kita lakukan, ya. Harus kita hadapi. Ya, kalaupun resikonya memang kita kena marah, resikonya kita bisa dimarahin, tidak apa-apa. Karena memang kita berbuat salah. Ya, kita belajar dari Yakub, dia berani mengakui kesalahannya dan dia berani kembali menjumpai Esau. Ya. Jadi Didi juga begitu. Jangan takut kalau mau pulang. Ya, saya percaya kakaknya Didi juga lebih sayang sama Didi daripada apa yang sudah dirusaknya. Oke? Oke, jangan takut pulang ya. Iya Pak Esau. Nah, adik-adik juga kalau berbuat salah, jangan takut untuk mengakui kesalahannya, minta maaf ya. Nanti kita juga bisa belajar dari Esau, mau memaafkan orang yang berbuat salah. Nah, ya, oke. Kita hari ini sudah belajar dari Yakub. Kita belajar tentang apa? Mengakui kesalahan dan siap menerima konsekuensinya. Dari Esau kita belajar mau mengampuni. Adik-adik juga demikian ya. Nah, kiranya setiap kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati ya. Oke, kamu pulang ya. Udah ditunggu tuh pasti sama kakakmu. Aku mau pulang deh. Oke, salam buat kakakmu ya. Iya. Oke, Tuhan berkati. Wah, Lause Esau betul juga ya. Kalau kita berbuat salah, kita tidak boleh lari, gak boleh sembunyi. Tapi kita harus mengakui kesalahan kita. Kita harus minta maaf dan tidak boleh mengulanginya lagi. Percaya, Tuhan Yesus pasti akan mengampuni kita semua. Dan Tuhan akan menolong kita. Ya, benar sekali loh Semejen, harus begitu ya. Lause Esau, kalau dari cerita Lause Esau, ternyata Yakub itu berubah ya. Betul, dia berubah. Dulunya Yakub itu suka berbohong, suka menipu. Betul. Menipu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Betul, betul. Yakub juga tidak sabaran. Ya. Karena Yakub itu tidak sabar menunggu Tuhan menggenapi janjinya untuk memberkati dia. Tapi akhirnya Yakub berubah.
Dia menyesali kesalahannya, sudah menipu kakaknya, bahkan mau minta ampun kepada Esau. Juga Yakub sekarang mau bersandar kepada Tuhan dan bukan kepada akalnya sendiri, bukan kepada kepintarannya sendiri. Betul ya Esau? Betul, ya. Jadi Yakub mengalami perubahan dan terjadi itu karena Tuhan yang mengubah kehidupan Yakub. Setiap kita juga bisa berubah kalau kita mau datang kepada Tuhan. Ya, jadi adik-adik juga bisa berubah ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Wah, bagus sekali cerita ini, cerita minggu ini. Yuk, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kita ulangin ya. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, anak-anak, sekarang kita mau membuat aktivitas ya bersama-sama. Sudah disiapkan aktivitas hari ini, Minggu tanggal 13 September 2020. Ini minggu kedua. Nah, ini aktivitasnya. Aktivitas minggu kedua bulan September 2020. Kita mau buat apa ini ya, Lasso ya? Kita lihat ya. Untuk anak kelas kecil. Nah, ini ya aktivitasnya. Kita akan bermain di sini. Ada tebak-tebakan angka lebih dulu ya. Jadi misalnya 5 tambah 5, 10. 10 kurangi 7, itu 3. Nah, coba diurut ya angka 3-nya. Dan di sini ada angka 3. Nanti kita akan masukkan di kolom sini. Dan sampai akhirnya nanti kita akan temukan jawabannya. Sangat mudah bukan? Nah, sekarang selanjutnya. Nah, kalau yang kelas besar, kita ambil yang aktivitas seperti ini ya. Jawabannya ada di Kejadian 32 sampai 33. Kalian cari jawabannya itu ada di kotak ini, dilingkarin, ketemu, nanti ditulis di sini. Ya, mudah kan? Ya. Asik juga ya aktivitas kita minggu ini ya. Betul. Oke anak-anak, semangat ya. Nanti akan menemukan jawabannya. Dan jawaban bisa dikirim di Instagram Komisi Anak GKI Stadion atau ke losok-losok kalian sendiri, oke? Anak-anak, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah, kita akan sama-sama berdoa dipimpin oleh Losok Esau. Mari anak-anak, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami boleh belajar dari firman-Mu. Engkau sudah mengubah hidup Yakub dan juga Esau, sehingga mereka bisa berdamai. Ajar-ajari kami ya Tuhan, untuk kami juga boleh hidup berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Bye. Bye.